Oke, untuk hari ini materinya adalah mengenai farmakologi dari antidiabetes. Ya, antidiabetes itu sebenarnya ada macamnya, ada banyak sekali. Ya, makanya tadi yang awal di kelas yang satunya lagi saya menjelaskan mengenai insulin dan jenis-jenisnya. Kemudian ada yang di kelas kalian nanti akan saya ajarkan mengenai obat-obat insulin selain obat-obat antidiabetes selain dari insulin. Ya. Karena kalau kita jadikan satu terlalu panjang slide-nya, ya. Nah, diabetes itu sebenarnya apa sih? Diabetes is a group of metabolic disease characterized by hyperglycemia. Jadi, yang namanya diabetes itu dikarakterisasi oleh hiperglikemia. Apa hiperglikemia? Tingginya gula darah. Nah, ada yang tahu kenapa kok nama lain dari diabetes adalah kencing manis? Yes, bener, literally kencingnya manis. Jadi zaman dahulu kala, itu orang yang mempunyai diabetes itu biasanya pipisnya itu mesti dirubung sama semut. Dan pendiagnosanya dulu bener-bener dijilat. Tapi sekarang seiring berjalannya pengetahuan kan ya nggak mungkin nggak dijilat kan seperti itu. Jadi dengan pengecekan kadar gula di dalam darah, karena darahnya itu terlalu banyak gula sehingga harus dikeluarkan. Dikeluarkannya melalui apa? Urin. Ya seperti itu. Makanya nama lain dari diabetes adalah kencing manis. Tetapi di sini disebutkan bahwa tanda karakterisasinya adalah hiperglikemia atau kelebihan kadar gula darah yang dihasilkan dari kerusakan. Yang pertama dihasilkan dari kerusakan insulin secretion. Jadi kadar insulinnya itu berkurang. Nah, inilah yang disebut sebagai diabetes tipe 1. Ya. Dan juga yang kedua adalah insulin action. Jadi aksi dari insulinnya itu akan terganggu. Ya, itulah yang disebut sebagai diabetes tipe 2. Atau bahkan kedua-duanya, baik itu kadar insulinnya yang rendah atau resistensi dari insulin, itu yang terjadi. Nah, chronic hyperglycemia of diabetes is associated with a long-term damage. Jadi, penyakit hiperglikemia itu tidak mematikan dalam jangka pendek, tidak seperti penyakit jantung, tidak seperti stroke yang begitu kena langsung bisa bablas. Tetapi yang namanya hiperglikemia ini itu adalah penyakit yang menahun baru muncul manifestasinya. Apa saja manifestasinya? Ya masuk. Yang pertama, ya yuk, silakan. Gak apa-apa. Yang pertama adalah ini, pada mata. Dia mengalami namanya retinopati. Jadi dia mengalami kerusakan pada retinanya. Retinanya menjadi burem. Seperti itu. Itulah yang terjadi pada pasien dengan diabetes. Jadi kalau gula darahnya itu tinggi, itu nggak langsung kerasa. Tapi yang dirasakan adalah 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Seperti itu. Terus yang kedua, apa? Ginjal. Ginjalnya itu kesulitan untuk mengeluarkannya. Mengeluarkan gula itu akan mengalami kesulitan. Sehingga kalau kesulitan, kerjanya akan ekstra. Kalau kerjanya ekstra, maka ginjalnya akan cepat rusak. Itu. Jadi penggunaan obat antidiabetes itu tidak efeknya itu dirasakan bukan sekarang, tetapi 5-10 tahun yang akan datang. Kemudian dia juga akan berpengaruh terhadap saraf. Jangan dia pikir saraf cuma saraf yang ada di otak doang. Di seluruh tubuh itu ada sarafnya. Ya. Dan kalau kadar gula darahnya itu terlalu tinggi, itu akan merusak saraf-saraf yang ada di dalam tubuh. Coba ada yang keluarganya atau kakek neneknya mengalami diabetes? Ada ya? Tanya, pernah sering merasa kesemutan enggak? Ya kan? Pernah sering merasa kebas enggak? Pernah sering merasa kayak ditusuk-tusuk gitu enggak? Nah, itulah yang disebut sebagai neuropati. Itu adalah salah satu komplikasi dari diabetes. Kemudian berikutnya, heart and blood vessel. Dia juga akan mempengaruhi jantung dan pembuluh darah. Bagaimana pengaruhnya? Siapa yang di sini pernah bikin roti karamel? Pernah? Siapa yang di sini pernah bikin jenang? Pernah ya? Setidaknya ngelihat lah.
Jenang itu kan pertama enak kan ngaduknya. Tetapi lama-lama apa yang terjadi? Berat. Sama seperti jantungmu. Coba misalkan darah kan seharusnya kan encer ya. Tetapi kalau jantung darah itu terlalu banyak glukosanya, maka jantung akan memompa lebih keras. Kalau jantung memompa lebih keras, bisa rusak nggak jantungnya? Bisa. Itulah yang terjadi. Jadi gula itu salah satu senyawa atau suatu senyawa yang seharusnya juga tidak dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Karena memang gula itu memberikan efek adiksi. Bener nggak? Yes. Siapa yang di sini suka yang manis-manis? Iya kan? Rata-rata kita semua suka yang manis-manis. Apalagi kalau stres. Kalau stres kan kita makan, ada yang makan, ada yang rokok untuk menenangkan diri. Sehingga dengan kita makan glukosa, maka memberikan impact kita menjadi sedikit lebih tenang. Tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus, juga berbahaya. Seperti itu. Sama seperti rokok. Rokok ada manfaatnya enggak? Ada. Tetapi kerugiannya banyak enggak? Ada juga. Seperti itu ya. Tinggal kita bisa menimbang bagaimana kelebihan dan kekurangannya itu. Kemudian kalau di pembuluh darah, apa efeknya yang terjadi? Pernah masih ingat kan lo enggak? Apa namanya? Aterosklerosis. Aterosklerosis tahu enggak? Aterosklerosis adalah penyumbatan pembuluh darah. Seperti ini gambarnya. Ini kalau misalkan saya gambarkan penampangnya seperti ini. Ini adalah pembuluh darah ya, penampang melintangnya. Kalau ada aterosklerosis berarti ini ada keraknya atau sumbatannya. Nah, sehingga darah yang harusnya bisa lewat dengan lancar dengan adanya kerak ini gimana alirannya? Tidak lancar. Coba kalau ini ada sumbatannya semakin lama semakin besar. Nah ini sumbatannya adalah akibat dari lemak, gula, dan lain sebagainya. Kalau ini apa yang terjadi kira-kira? Kalau pembuluh darahnya mampet, apa yang terjadi kira-kira? Nggak pecah, sebelum pecah. Mampet, dia tidak mendapatkan aliran darah. Kalau tidak mendapatkan aliran darah, kalau di otak jadinya stroke. Kalau di jantung jadinya serangan jantung. Itulah yang terjadi. Nah, sehingga kemudian di dunia ini berapa banyak sih orang yang mengalami diabetes? Kayaknya masih banyak ya. Kalau dari hasilnya WHO ini riset WHO discussion groupnya ini pada 2023 secara global itu terdapat 442 juta atau miliar ya, 442 juta orang yang mengalami diabetes seperti itu. Dan di Indonesia sendiri bagaimana angkanya? Ini. Pada tahun 2013 angkanya adalah 1,5%. 1,5, ingat ya. Tahun 2013. Coba lihat. 2018 angkanya berapa? Berapa itu meningkatnya? 30% lebih ya. Meningkatannya adalah 30% dalam waktu 5 tahun. Luar biasa kan? Jadi setidaknya kalau kalian ngomong sama 2-3 orang yang lebih tua dari kalian, setidaknya ada satu yang punya dia. Sekarang itu seperti itu. Saking horornya. Dan itu pun juga akan menyebabkan masalah yang lebih kompleks lagi ke depannya. Nah ini, secara umum kalau kita membagi, diabetes itu terbagi menjadi 3. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, sama gestasional. Kita mulai dari diabetes tipe 1 terlebih dahulu. Apa sih yang disebut sebagai diabetes tipe 1? Ada yang bisa menjelaskan? Diabetes tipe 1 adalah penyakit diabetes di mana kadar apa? Insulin atau gula? Insulin. Jadi orang diabetes tipe 1 itu terjadi defek ya, terjadi defek kerusakan terhadap insulin secretionnya. Jadi sekresi insulin menjadi berkurang. Seperti itu. Itulah yang terjadi. Dan biasanya pada diabetes tipe 1 itu terdiagnosanya pada usia-usia yang masih dini, pada anak-anak. Karena insulinnya dia nggak bisa mengeluarkan, pankreasnya dia nggak bisa mengeluarkan insulin dalam jumlah yang cukup. Sehingga disebut sebagai, ada kalanya juga disebut sebagai diabetes tergantung insulin. Itu adalah diabetes tipe 1. Dan jumlahnya relatif kecil. Yang paling banyak kita temui adalah ini.
Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah apa? Defect of insulin action. Insulinnya ada, tetapi nggak bisa beraksi sebagaimana mestinya. Kerusakan reseptornya. Reseptornya menjadi tidak sensitif. Masih ingat kemarin? Reseptor itu seperti apa? Reseptor? Kunci atau lubang kunci? Reseptor. Reseptor adalah lubang kunci. Jadi lubang kuncinya itu yang masih dioglek-oglek itu nggak bisa buka. Insulinnya cukup, tetapi dioglek-oglek agak tidak bisa membuka. Nah, inilah yang paling banyak sekarang dialami oleh orang-orang diabetes tipe 2. Jadi diabetes itu secara umum pembagiannya seperti itu ya, bukan diabetes basah, diabetes kering loh ya. Itu mungkin anggapan orang-orang aja. Karena memang kalau diabetes itu biasanya salah satu manifestasinya orangnya menjadi kurus. Iya, karena apa? Karena cat glukosa yang ada masuk ke dalam tubuhnya itu tidak bisa diubah menjadi tenaga. Tidak bisa disimpan seperti itu. Yang dipakai glukosa yang ada itu dipakai semua. Seperti itu. Ada lagi yang terakhir adalah namanya gestasional diabetes. Gestasional diabetes itu adalah peningkatan kadar gula darah yang terjadi pada proses kehamilan. Jadi orang-orang yang hamil, yang ibu-ibu yang hamil ini, ada kalanya itu kalau misalkan sebelumnya normal sih gula darahnya nggak pernah ada peningkatan, tetapi begitu hamil gula darahnya langsung tinggi. Nah itu disebut sebagai gestasional diabetes. Nah tadi kan masalahnya ada di dari produksi insulin ya, dari produksi insulin sama ada masalah di reseptornya, sehingga strategi yang paling pertama dilakukan adalah dengan memberikan insulin. Itu yang pertama untuk diabetes tipe 1 itu wajib harus pakai insulin, nggak bisa pakai obat anti diabetes yang lain. Karena masalahnya adalah insulin yang kurang. Ya, insulin itu sebenarnya penelitiannya taunya dari mana sih insulin? Insulin yang pertama kali digunakan itu insulin dari mana? Tahu nggak? Insulin yang berhasil diekstraksi yang digunakan untuk manusia pertama kali itu dari mana coba? Tahu nggak? Hah? Bukan domba. Dari babi. Itu sejarahnya nih, ngomongin sejarah ya. Sejarahnya zaman dulu penelitinya ini menemukan insulin itu bisa diambil dari karena diabetes kemudian mencari obatnya pakai insulinnya pertama dari babi. Jadi babinya dibunuh, kemudian diambil pankreasnya, diekstrasilah si insulinnya itu. Ya, tetapi kan itu bisa menimbulkan banyak masalah kan? Pertama, kos produksinya berapa itu? Satu babi harga berapa? Iya kan? Satu babi utuh gitu kan. Untuk diambil insulinnya. Dan kebutuhan insulinnya pun nggak cuma satu babi untuk satu orang seumur hidup. Enggak. Dan itu membutuhkan banyak babi yang harus dibunuh untuk diambil insulinnya. Kemudian dan mungkin dari yang muslim pun juga akan bermasalah. Karena yang bersinggungan dengan babi haram. Iya kan? Seperti itu. Nah sehingga akhirnya para peneliti itu berlomba-lomba membuat insulin yang bisa digunakan dan produksinya murah. Dari mana? Dari genetik, namanya rekayasa bioteknologi. Jadi gen dari insulin manusia itu diambil, dipotong, dimasukkan ke dalam apa? Bakteri. Ke dalam bakteri seperti E. coli gitu loh. Dimasukkan ke dalam E. coli dan kemudian E. coli-nya itulah yang kemudian menghasilkan insulin. Sekarang yang kita gunakan insulin yang digunakan oleh pasien-pasien diabetes itu tidak berasal dari binatang, tetapi dari bakteri-bakteri tersebut. Jadi jangan khawatir seperti itu. Ya. Nah, kemudian strategi terapi dari pasien diabetes itu ada 4. Apa? Yang pertama tadi masalahnya ada di insulin. Insulinnya yang dihasilkan tidak cukup. Maka apa? Ya kita tambahkan insulinnya dari luar ini. Adding exogenous insulin. Kita tambahkan insulin dari luar. Ya, jadi suntik insulin itu adalah ini. Kemudian yang kedua, increase insulin secretion. Meningkatkan jumlah produksi insulin. Insulin ditingkatkan produksinya. Seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Improve insulin action.
Karena lubang kuncinya tadi rusak, maka lubang kuncinya yang harus dibenerin. Iya kan? Dengan menggunakan obat-obatan. Dan yang terakhir adalah preventing absorption and reabsorption glucose. Glukosa yang kita makan, karbohidrat yang kita makan itu akan diubah menjadi glukosa di dalam tubuh oleh enzim namanya amilase, bukan amilum. Amilum adalah substratnya. Pokoknya yang belakangnya ase itu adalah enzim. Amilase itu akan merubah karbohidrat yang kita makan menjadi glukosa. Apapun yang kita makan, bentuknya yang masih mengandung karbohidrat, mengandung tepung, itu akan menghasilkan glukosa. Apa contohnya yang mengandung tepung? Ya. Nasi mengandung tepung enggak? Tepung. Gandum. Singkong. Sagu. Iya, apalagi? Ketela. Iya, semua yang kita makan itu akan menghasilkan glukosa. Makanya kalau mau diet, orang-orang yang diabetes itu boleh makan karbo, tetapi karbonya jangan berlebih. Iya kan? Nah, ini biasanya masalah pada anak-anak muda, apalagi anak kos. Makan nasi pakai mie full karbo, hidup karbo. Itu kan apalagi nggak pernah olahraga, itu jadi masalah. Oh kan hari ini turun tangga, ya kan? Itu juga jadi masalah. Kenapa? Karena kalau kita makan karbo, makan double karbo gitu, ya kan? Itu dia akan disimpan, apalagi nggak pernah olahraga. Olahraga terutama olahraga bukan kardio loh ya, tapi olahraga yang bersifat kardio, satunya lagi apa? Ya angkat beban, seperti angkat beban. Itu dia akan membakar karbo lebih besar, lebih banyak. Makanya itu kalian tahu para tukang-tukang itu kan kalau makan kan porsinya kan Portugal kan, nasinya Portugal, porsi tukang gali, ya kan bisa, Gunung Semeru dipindah ke piring, ya kan? Itu kenapa? Walaupun dia makan karbo itu, dia masih gula darahnya kalau dicek kadang relatif lebih rendah, karena ototnya itu lebih banyak bergerak. Seperti itu, dia akan membakar karbohidrat yang tersimpan di dalam otot. Jadi karbo yang kita makan itu akan disimpan di dalam otot, dan otot itu kalau digerakkan dengan olahraga, terutama olahraga yang angkat beban, itu akan membakar glukosa lebih banyak. Seperti itu. Nah, itu yang mencegah. Jadi ada obat-obatan tertentu supaya yang karbohidrat yang kita makan itu tidak akan terserap oleh tubuh. Itulah yang harus dilakukan. Nah, ada lagi yang mencegah reabsorpsi glukos. Reabsorpsi glukos. Di dalam urin, karena di dalam tubuh kita itu terlalu banyak glukosa, maka akan dibuang melalui urin. Tetapi ada kalanya glukosa itu akan diserap kembali oleh tubuh. Karena tubuh merasa bahwa glukosa ini masih dibutuhkan. Nah, sehingga ada obat-obatan tertentu yang dia mencegah supaya glukosa tidak diserap kembali ke dalam tubuh. Seperti itu. Itu adalah aksi-aksi dari beberapa jenis obat. Nah, yang ini nanti kalian bisa lihat rekamannya di YouTube. Ya, rekamannya bisa dilihat di YouTube saya. Yang selebihnya ini nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, strategi yang pertama ya adalah meningkatkan jumlah insulin. Jadi ada obat-obatan yang memaksa pankreas untuk mengeluarkan insulin lebih banyak. Yang pertama apa? Golongan sulfonil urea. Dengan mentang-mentang ada namanya urea nih, jangan dianalogikan seperti pupuk urea ya. Namanya sulfonil urea. Kemudian ada yang namanya GLP-1 agonis. Ada yang namanya glinits. Sama yang berikutnya adalah DPP-4 inhibitor. Nah, keempat golongan obat ini dia bekerja meningkatkan sekresi insulin. Nah, ini adalah jenis sulfonil urea yang pertama. Kita mulai dari yang pertama, sulfonil urea. Sulfonil urea, agen-agen tersebut itu diklasifikasikan sebagai insulin sekretagogi, atau dia memproduksi peningkatan insulin. Because they promote insulin release from the beta cell of the pancreas, the sulfonil urea
most used in clinical practice are second generation. Jadi obat-obat anti diabetes yang sulfonylurea ini yang paling banyak digunakan di masyarakat sekarang. Ini jenis-jenis ini. Karena apa? Satu, harganya murah. Iya kan? Murah, bisa didapatkan, gampang, tidak memerlukan alat khusus untuk penyuntikannya. Iya kan? Ya ini glimepirid ini kalau nggak salah sekitar 5.000 apa? 2.000. Wow, 2.000. 2.200 ya kan? Biasanya kalau beli orang-orang yang pakai glimepirid belinya satu box, ya kan? Ada lagi namanya gliclazid. Ini juga ada di Indonesia, tetapi yang generik biasanya kalah pamor sama satu merek yang punyanya orang Palembang itu. Ya, ada lagi glimepirid. Glimepirid itu sama juga, dia kerjanya dia meningkatkan sekresi insulin. Nah, apa sih yang membedakan? Kalau yang glipisid ini ada tapi jarang banget dipakai. Glipisid ya, ini obat mahal ini. Taunya dari mana, Pak? Ya itu. Pokoknya ada logo biru Pfizer itu mesti obatnya nggak murah. Iya kan? Nah, itu mana ada tulisannya Pfizer itu obatnya nggak murah. Ya. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara obat satu dengan yang lainnya? Yang membedakan adalah sifatnya. Satu sifatnya, yang kedua adalah farmakokinetiknya. Farmakokinetik, sifatnya, kemudian profil efek sampingnya juga berbeda. Nah, kalau glimepirid sambil dibandingkan sama glibenclamid ini jelas berbeda. Kalau glimepirid itu biasanya minumnya 3 kali sehari. Iya kan? Tetapi kalau glimepirid itu minumnya cukup 1 kali sehari. Makanya itu, biasanya glimepirid itu lebih banyak digunakan untuk orang-orang yang sudah S2. Sampun sepuh. S2 itu sampun sepuh. Atau S3, sampun sepuh sangat. Ya, biasanya karena memang minum 1 kali sehari kan mungkin dia akan lebih mudah mengingat kan. Regimentasi dosisnya kan lebih mudah seperti itu daripada yang minum 3 kali sehari kadang lupa. Itu. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Nah, di sini. Nah, potasium itu kan adalah suatu senyawa, suatu ion yang paling banyak terdapat di dalam sel. Di dalam sel dibandingkan dengan di luar sel. Nah, potasium itu seharusnya dikeluarkan. Nah, kemudian, di sini ada namanya sulfonylurea. Dia akan memblokade si kanal potasiumnya ini, sehingga potasium tidak bisa keluar. Benar nggak? Dia akan memblokade seperti ini. Ditutupin jalannya. Kemudian, yang terjadi adalah depolarisasi. Kalau depolarisasi, maka ion kalsium yang ada dari luar sel, akan masuk ke dalam sel. Sel apa? Sel beta pankreas. Nah, setelah kalsium masuk ke dalam sel beta pankreas, dia akan melepaskan insulin dari sel beta pankreas. Itu adalah mekanisme dari sulfonylurea. Jadi kalian harus tahu mekanisme kerja obat. Supaya apa? Kalian bisa berantem sama dokter. Dalam tanda kutip berantemnya ya, berdebat lah istilahnya. Karena apa? Biasanya dokter, perawat, dan teman-teman kesehatan yang lain itu tidak begitu atau tidak begitu ahli dalam mekanisme kerja obat. Sehingga kalau kalian bisa menguasai mekanisme kerja obat, kalian akan dihargai di situ. Kenapa obat ini digunakan, kenapa obat ini tidak digunakan, dan seterusnya. Dan juga kalian bisa menjelaskan mengenai efek sampingnya. Seperti itu. Nah, berikutnya sulfonylurea itu diindikasikan untuk pasien who are near their ideal weight and whom diet fails to control hyperglycemia. Jadi sulfonylurea itu digunakan untuk orang-orang yang berat badannya tidak berlebihan, tidak obes. Nggak obes pasiennya. Pasien diabetes tapi nggak obes, maka pilihannya adalah menggunakan sulfonylurea. Ya. Those agents stimulate insulin release from pancreatic islet, and so patient must have partially functional beta cell from those drug to be used. Nah, kalau masalahnya ada di pankreas, seperti diabetes tipe 1, bisa nggak pakai sulfonylurea? Bisa apa nggak kira-kira? Diabetes tipe 1 itu masalahnya ada di kadar insulinnya atau pankreasnya? Pankreasnya yang rusak kan? Sehingga insulin yang dihasilkan sedikit. Bisa nggak dipaksa?
Nggak bisa. Makanya sulfonilurea itu hanya khusus untuk diabetes tipe 2. 2 bukan 1. Kalau 1 wajib khusus pakai insulin. Nggak bisa dia pakai sulfonilurea. Sudah mulai puyeng? Sudah dari kemarin, Pak. Ya, jadi farmasi itu seperti itu loh. Farmasi itu harus bisa seperti itu. Oh, kalau untuk pasien yang diabetes, orangnya gemuk, jangan pakai sulfonilurea. Pakai yang lain. Karena biasanya pada orang-orang yang kelebihan berat badan, itu terjadi juga namanya resistensi insulin. Insulin yang dihasilkan cukup, tetapi lubang kuncinya itu yang bermasalah. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah lubang kuncinya. Nah, berikutnya glibenclamid. Glibenclamid ini adalah atmenya, bioavailabilitas, kemudian distribusi, metabolisme, eliminasi. Eliminasinya tuh dia relatif lebih pendek seperti ini. Kalau melagrinase, prestap dia cuma 4 jam, tetapi kalau yang diabetes dia bisa 10 jam. Loh, kenapa Pak kok bisa panjang? Kalian sudah pernah tahu tablet salut? Tahu ya, tablet salut. Tablet salut itu tablet yang di-coating ya, dikasihkan pelindung. Sehingga ada kalanya obat-obat yang dikasihkan pelindung itu dia memiliki durasi kerja lebih panjang. Nah, ini yang membedakan antara glibenclamid dengan kawan-kawannya. Nah, efek samping yang biasa terjadi adalah ini. Angioedema, urtikaria, rash, morbilliform eruption, pruritus, photosensitive reaction, kemudian heartburn, hipoglikemia, nausea, vomiting, dan lain sebagainya. Nah, tadi ingat nggak kenapa orang dengan kelebihan berat badan tidak dianjurkan menggunakan sulfonilurea, khususnya glibenclamid? Peningkatan apa? Berat? Coba lihat ini. Weight gain, peningkatan berat badan. Orang sudah diabetes pakai ini bukannya malah sembuh, malah tambah berat. Kan juga kalau semakin berat, semakin peningkatan berat badan juga akan bahaya pada orang-orang dengan diabetes kan. Seperti itu. Ya, itu adalah efek samping dari glibenclamid. Nah, untuk dosisnya inisialnya adalah 2,5 sampai dengan 5 mg per oral per hari. Jadi bisa untuk 1 kali sehari. Tetapi kalau gula darahnya begitu dicek 300, kayaknya nggak mungkin deh pakai 5 mg 1 kali sehari. Bisa 2 atau 3 kali sehari. Nah, untuk maintenance-nya ini. Maintenance 1,25 sampai dengan 20 mg per oral per hari atau per 12 jam. Jadi dia bisa aja sampai dengan 4 kali sehari. Tergantung dari gula darahnya dan juga kepatuhannya. Obat yang berefek adalah obat yang dikonsumsi. Sebagus apapun obatnya, kalau tidak digunakan atau tidak dikonsumsi, maka tidak akan memberikan hasil. Itu kadang kalau waktu dulu saya masih jaga apotek, itu masih pegang apotek, kadang sering gregetan sama orang-orang. Kenapa? Minta obat yang paling bagus, tetapi kalau begitu ditanya diminum obatnya enggak. Kudu mentolo tak cewek bunuh-bunuh. Iya kan? Seperti itu. Ya obat sebaik apapun kalau nggak dikonsumsi nggak akan sembuh, tidak akan terkontrol gejalanya. Nah, yang menarik lagi seperti ini. Apakah ada obat yang bisa menyembuhkan diabetes? So far belum ada. Kalau ada yang ngaku-ngaku bisa menyembuhkan diabetes, coba ditantang. Jadikan skripsi. Bener nggak dia bisa menyembuhkan diabetes? Atau jangan-jangan cuma halu-haluan aja? Cemburu apa? Nah, penggunaan insulin itu dia tidak boleh lebih dari 20 mg per hari. Jadi maksimal 3 itu sudah mendekati maksimal. 4 oke lah, tapi jangan lebih dari 5 kali. Itu sudah maksimal. Itu yang reguler tablet. Yang Micronized tablet inisialnya adalah 1,5 sampai dengan 3 mg per oral per hari. Micronized itu dibuat dia ukurannya jauh lebih kecil sehingga dia mudah diserap. Sehingga dia membutuhkan dosis yang lebih kecil.
Seperti itu. Nah, ini adalah berikutnya adalah glikasid. Nanti bisa dibaca sendiri. Glikasid absorpsinya seperti apa, protein bindingnya seperti apa. Kemudian durasinya dia juga relatif panjang, sekitar 10 sampai dengan 24 jam. Nah, berikutnya masalah dari glikasid ini adalah efek sampingnya bisa menyebabkan penurunan kewaspadaan dan waktu reaksi, ya. Kemudian adanya depresi, kemudian confusion, speech or visual disorder, gangguan ngomong sama gangguan penglihatan, itu bisa saja terjadi. Kemudian ada juga namanya tremor, kemudian ada sensory disturbance dan lain sebagainya. Itu yang sulfonil urea. Nah, apa sih untuk dosisnya sulfonil glikasid itu adalah dimulai dari 40 mg. 40 mg sampai dengan 80 mg daily. Daily itu 1 kali sehari ya. Daily itu 1 kali sehari dan bisa ditingkatkan jika memungkinkan sampai dengan adekuat kontrol. Maksimumnya adalah 320 mg per hari. Tadi glikasid berapa kekuatan sediaannya? Ada 80. Berarti kalau 320 maksimal berapa tablet sehari? 4 tablet sehari. Seperti itu. Ya. Nah, kalau dosisnya lebih dari 160 mg per hari, maka sebaiknya dia digunakan dalam dosis terbagi. Tidak boleh sekali minum. Karena itu resikonya sangat besar. Resiko untuk mengalami efek samping hipoglikemi juga menjadi meningkat. Seperti itu. Kemudian kalau yang modified release itu bisa 30 mg daily, bisa ditingkatkan 30 mg dengan interval setidaknya 1 bulan dan maksimum adalah 120 mg per hari. Berikutnya adalah glimepirid. Kalau glimepirid itu eliminasi durasinya itu bisa 24 jam, makanya itu dia bisa digunakan 1 kali sehari. Regimentasi dosisnya dia bisa digunakan 1 kali sehari. Ya, kalau glimepirid dosisnya adalah kekuatan sediaannya 1 2 3 4 mg. Seperti itu. Nah, kemudian glimepirid initial dosisnya, dosis awalannya itu sebaiknya adalah 1 atau 2 mg per oral after breakfast or with first meal. Jadi dia digunakan bersama dengan makan. Jadi sambil makan, sambil minum obat dan pagi hari digunakan. Dan juga bisa ditingkatkan, may increase dose by 1 or 2 mg every 1 or 2 weeks. Jadi dia bisa ditingkatkan 1 sampai dengan 2 mg. Seperti itu. Dan tidak lebih dari 8 mg. Berarti kalau 8 mg berapa? Kalau yang pakai yang 4 tablet berapa? 4 mg berapa? 2 tablet. Itu udah tinggi banget itu dosisnya. Dosisnya tinggi banget. Jarang-jarang ngeluarin yang apa? Kalau 4 1 kali sehari mungkin masih ada ya. Tapi kalau yang 4 kali 2 kayak jarang banget ketemu. Nah, ini adalah efek sampingnya. Efek samping yang paling sering adalah hipoglikemia. Penurunan gula darah. Ini yang harus diwaspadai pada pasien-pasien diabetes. Loh, bukannya bagus, Pak? Iya, tetapi kalau gula darahnya tiba-tiba drop, pingsan dong. Ya sama seperti kalian, belum sarapan disuruh upacara, pingsan kan? Ya sama, orang-orang diabetes itu juga bisa seperti itu. Apalagi biasanya orang-orang diabetes itu kadang unik. Uniknya gimana? Udah tahu diabetes, minum obatnya dibanyakin, olahraganya dibanyakin, tapi nggak mau makan. Ada kan yang seperti itu? Banyak. Akhirnya apa? Gliyeng. Dan biasanya hipoglikemi itu lebih bahaya daripada hiperglikemi. Sehingga kita perlu menjelaskan kepada pasien, kalau muncul gejala-gejala seperti ini, apa yang harus dilakukan? Tanda dari hiperglikemi apa? Pusing berkunang-kunang, keringat dingin, kemudian pandangan kabur, lemes. Itu harus dikasih tahu. Terapinya gimana kalau hipoglikemi? Boleh minum air gula. Ya, tapi kan kalau kita lagi di perjalanan, yang paling gampang adalah makan permen. Sedia permen. Iya kan? Supaya nggak ngeliyeng-liyeng seperti itu. Karena bisa sampai fatal loh kalau hipoglikemi itu. Dan itu sangat berbahaya pada pasien. Ya. Nah, penggunaan glimepirid itu juga bisa menyebabkan yang namanya Stevens-Johnson syndrome. Jadi harus hati-hati.
Misalkan dia baru pertama, makanya perlu ditanyakan apakah ini pertama kali Bapak Ibu mengkonsumsi obat ini atau sebelumnya pernah. Kalau baru pertama kali, ini perlu dijelaskan Stephen Johnson syndrome ini. Ya, ada yang tahu ada yang tahu Stephen Johnson syndrome? HP-nya bawa semua kan? Coba googling. Tenang, bukan gor kok. Lihat di image. Stephen Johnson syndrome. Sudah kelihatan ya? Itu adalah reaksi alergi yang terjadi. Ya, reaksi alergi yang terjadi. Sehingga harus hati-hati pada orang-orang dan ini bisa berakibat fatal loh. Makanya kita harus aware terhadap efek samping yang kemungkinan terjadi. Seperti itu. Ya, jadi harus dikasih tahu pasien kalau pertama kali baru menggunakan. Kalau sudah rutin ya kita kewaspadaannya sedikit bisa dikurangi. Berikutnya, tadi ada yang namanya apa? Yang namanya GLP-1 agonis. Nah, ada GLP-1 agonis itu obatnya yang diantaranya adalah albiglutid, dulaglutid, eksanatid, liraglutid, sama liksesenatid seperti itu. Pokoknya belakangnya tide-tide itu adalah golongan GLP-1. Nah, ini adalah anti diabetes yang digunakan untuk meningkatkan produksi insulin. Tetapi dia digunakan dengan cara disuntikan. Nah, tapi di Indonesia akhir-akhir ini ada pernah dengar nggak di TikTok atau di mana insulin pengurus badan? Coba nanti googling. Cari insulin penurun berat badan. Yang dimaksud itu bukan insulin real insulin loh. Tapi ini. Ozempic ini. Ozempic sama Victoza ini. Itu dia akan meningkatkan jumlah insulin dari pankreas. Dan sebenarnya itu bukan ditujukan untuk diet, untuk menurunkan berat badan, tetapi untuk orang dengan kelebihan berat badan, obesitas yang mengalami diabetes. Itu bisa pakai ini. Ini. Dan biasanya menariknya ini apa? Ini, coba. Dosisnya once weekly. Sekali seminggu. Ya, tapi harganya lumayan. Coba aja googling di Tokopedia atau di mana Ozempic itu, dia sering banget digunakan untuk penurun berat badan. Tetapi itu bukan tujuannya sebenarnya. Karena dia akan meningkatkan jumlah insulinnya. Nah, GLP-1 itu adalah mekanismenya seperti ini. Dia sama seperti inkretin. Inkretin itu adalah suatu hormon yang akan meningkatkan jumlah produksi insulin. Kalau dia menduduki reseptornya seperti ini, maka insulin akan dikeluarkan. Oke, nah agonis GLP-1 seperti contohnya adalah liraglutid, semaglutid, dia memiliki mekanisme yang sama. Dia akan menduduki reseptor dari inkretin juga. Sehingga kalau dia menduduki reseptornya ini, maka insulin akan dikeluarkan. Seperti itu kerja dari GLP-1 agonis. Dan dia akan menghambat kerja dari glukagon. Glukagon itu adalah counter dari si insulin. Kalau insulin adalah menurunkan kadar gula darah, glukagon meningkatkan kadar gula darah. Jadi dia mengcounter atau menghambat aktivitas dari glukagon. Sehingga aktivitasnya double. Insulinnya banyak, glukagonnya di stop. Seperti itu. Nah, kalau liraglutid ini adalah farmakokinetiknya, nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Seperti itu. Kemudian nah, ini untuk efek sampingnya. Kalau yang Victoza atau Sanexa, ini mereknya berbeda. Victoza sama Sagneda itu adalah mereknya ya. Efek sampingnya berbeda. Kalau yang Victoza itu bisa paling banyak adalah mual, diare, sama muntah. Sedangkan kalau Sanexa yang paling banyak adalah mual. Mual, kemudian hipoglikemi. Tinggi loh efek hipoglikeminya. Sekitar 23%. Iya kan? Kemudian ada diare, konstipasi,
vomiting, sakit kepala, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau liraglutid itu liraglutid itu dosis yang bisa digunakan adalah 0,6 mg subkutan per hari selama 1 minggu. Kemudian bisa ditingkatkan menjadi 1,2. Ya. Jika glycemic control not achieved, can increase to 1,8 per hari. Seperti itu. Ya, initial dose of 0,6 mg subkutan per hari is only to decrease the adverse effect, decrease GI adverse effect and does not provide glycemic control, seperti itu. Nah, untuk absorpsinya, semaglutid itu ada yang subkutan, ada yang per oral. Steady state-nya bisa antara 4 sampai dengan 5 minggu kalau yang per oral. Tapi kalau yang subkutan ini bisa peak-nya bisa sampai dengan 1 sampai dengan 2 hari. Kemudian distribusi, metabolisme. Nah, ini Ozempic. Ozempic itu efek sampingnya juga lumayan, seperti misalkan adanya nausea, ya. Nausea sekitar 15 sampai dengan 20%. Kemudian documented simptom hipoglikemia. Jadi bisa juga menyebabkan hipoglikemia. Bahkan bisa severe hipoglikemia. Gula darahnya bisa sampai turun menjadi 56 mg per dl. Parah ini. Ini sudah harus masuk, kalau udah seperti ini 56, nggak bisa makan permen, masuk IGD, pakai D5 di dextrose 5%. Sudah masuk IGD ini, seperti itu. Ya, kemudian kalau yang merek Wegovy itu yang paling sering adalah mual 40%, diare 30%, vomiting 24% dan lain sebagainya. Kalau semaglutid ini yang paling sering, dia bisa menyebabkan, kalau ya Wegovy itu bisa menyebabkan hipotensi dan sinkop. Yang bahaya itu sinkopnya ini. Sinkop seperti itu. Nah, Ozempic ini dosisnya, kalau Ozempic itu 0,25 subkutan per minggu untuk 4 minggu, kemudian bisa ditingkatkan sebanyak 0,5 bisa tingkatkan menjadi 0,5 per minggu. Seperti itu. Nah, Ozempic ini tadi juga sering sering digunakan oleh, coba aja googling Ozempic. Mahal, lumayan. 300-an kalau nggak salah ingat. Ozempic untuk apa gitu, coba googling. Ada yang sudah ketemu? Apa? Wah, kematian. Atau insulin untuk diet, insulin diet gitu deh, insulin penurun berat badan, itu kan paling sering. Nah, itu juga biasanya sering disalahgunakan oleh orang-orang untuk menurunkan berat badan. Iya enggak? Iya. Silakan. Iya kan? Nah, coba nanti di googling lagi deh. Harus hati-hati nih. Nah, berikutnya ada yang namanya Glinit. Glinit yang ada di Indonesia cuma ada satu. Ini. Repaglinit. Glinit itu juga sebenarnya ada dua, Repaglinit sama Nateglinit, tapi Nateglinit dia nggak ada di Indonesia. Ya, dia juga akan meningkatkan produksi insulin. Nah, ini sama mekanismenya, hampir mirip seperti yang menghambat kanal potasium tadi yang menghambat kanal potasium atau kanal kalium? Sulfonyl urea. Dia sama. Depolarisasi, kalsium masuk, insulin keluar. Kan seperti ini. Nah, Repaglinit touch much less potent than most sulfonyl urea and rapid onset of kinetic leading to short duration and low risk of hypoglycemia. Keunggulannya cuma ini dia. Dia memiliki resiko hipoglikemia yang relatif lebih rendah. Ya. Dan juga harus waspada pada orang-orang yang kelebihan berat badan karena penggunaan golongan Glinit ya. Dia juga cukup baik dalam peningkatan berat badannya juga nggak signifikan dibandingkan dengan golongannya sulfonyl urea seperti itu. Nah, ini untuk yang farmakokinetiknya nanti bisa dibaca sendiri. Efek samping yang banyak terjadi adalah kalau kalian lihat. Jadi efek samping itu yang perlu diperhatikan cuma 2, guys. Jadi tidak semua efek samping itu perlu diperhatikan. Pertama yang perlu diperhatikan adalah efek samping yang jumlahnya paling besar. Yang kedua adalah efek samping yang mengancam nyawa.
Itu yang perlu diperhatikan. Nggak semua efek samping itu perlu dijelaskan kepada pasien. Kalau semua menyambut jelaskan kepada pasien, pasienmu nggak minum obat karena takut. Iya kan? Cuma dua ini aja yang perlu diperhatikan. Satu, efek samping yang jumlahnya banyak, sama efek samping yang berbahaya. Biasanya yang kecil-kecil ini yang berbahaya. Contohnya apa? Trombositopenia ini. Kan berbahaya kan? Seperti orang yang mengalami demam berdarah, trombositnya drop. Kemudian juga bisa menyebabkan anemia, hemolitik, pankreatitis, dan lain sebagainya. Tetapi frekuensinya relatif rendah. Seperti itu. Berikutnya adalah ini. Repaglinit. Kalau repaglinit, dosisnya seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya ada namanya DPP4 inhibitor atau DPP4 inhibitor ya seperti ini ya. Contohnya adalah linagliptin, sakagliptin, sama sitagliptin. Ini kayaknya nama-nama cewek semua ya. Lina, lengkapnya siapa? Linagliptin. Kayaknya nama obat banyak-banyak dari nama cewek ya. Ada Rani, lengkapnya siapa? Ranitidin. Ibu, lengkapnya siapa? Ibuprofen. Ya. Linagliptin. Ya, seperti itu. Jadi dia bekerja dengan menghambat enzim namanya dipeptidil peptidase 4 inhibitor. Ya, yang dia bisa digunakan untuk meningkatkan sekresi insulin. Nah, ini adalah absorpsinya, nanti bisa dibaca sendiri, kita cepat aja. Ya Allah, baru setengah Ya cepet-cepetan aja ya, agak cepet ya. Nah, sakagliptin ini adalah mekanisme kerjanya. Jadi dia bekerja dengan meningkatkan sekresi insulin. Nah, berikutnya adalah yang memperbaiki sensitivitas insulin. Ada beberapa obat yang bisa digunakan. Yang pertama adalah biguanid. Biguanid ada namanya biguanid. Yang kedua adalah thiazolidinedion atau PPAR gamma. Ya, sama yang terakhir adalah amilin. Ya, amilin analog. Nah, yang biasa digunakan atau first line terapi untuk pasien diabetes adalah keturunan biguanid ini. Golongan biguanid, dan biguanid ini cuma satu. Apa? Ini. Cuma metformin. Jadi metformin itu digunakan untuk memperbaiki lubang kunci yang rusak. Lubang kunci insulin yang rusak tadi. Sehingga first line terapi dari beberapa guideline yang muncul biasanya menggunakan metformin ini. Nih. Metformin is only biguanid, classified as insulin sensitizer. Sehingga dia insulinnya bisa masuk dengan pas. Seperti itu. Ya, insulin itu it increase glucose uptake and use target tissue thereby decreasing insulin resistant dan seterusnya. Ya. Selain itu, yang menarik adalah ini. Metformin akhir-akhir ini ya, dia juga digunakan untuk treatment suatu penyakit yang namanya polycystic ovary syndrome. Apa itu? Ada kista, adanya kista-kista pada ovariumnya. Sehingga perlu dikurangi ini kista-kista yang terjadi ini. Dengan apa? Dengan metformin ini. Dan orang yang mengalami PCOS itu biasanya sulit untuk hamil. Saya ingat banget metformin ini tahun 2011 itu pernah dibahas. Oke, ya. Jadi metformin ini ternyata dia ditemukan dari senyawa dari tanaman namanya Galega officinalis ini. Dan menariknya adalah kalau ngomongin metformin, dulu di kampus saya yang lama ada temen tesisnya itu tentang metformin. Dia analisis metformin dari mana coba? Dari hewan. Metformin dari hewan. Kandungan metformin dari hewan. Tahu hewannya apa? Apa? Hah? Kecil hewannya. Undur. Nggak tahu. Coba aja nanti carilah ya, kalian cari dengan kata kunci misalkan metformin undur-undur, dan ternyata memang di undur-undur itu terdapat metformin. Yes, bener ada. Jadi dia undur-undur. Kalau yang ya kalian masih sering main pasir nggak waktu masih kecil? Itu yang dia bulat yang seperti kayak corong gitu ke bawah ya, itu disebut undur-undur. Nah, iya. Nah itu berarti itu iki piye ki biyen ngoleksi undur-undur ya, nambah pekerjaan aja. Seperti itu.
Nah, ternyata memang diundur-undur itu mengandung metformin. Nah, ini. Dan metformin itu biasanya digunakan untuk orang-orang diabetes dengan kelebihan berat badan. Nah, mekanismenya bagaimana sih metformin ini? Ini yang pertama, yang pink-pink ini, metformin akan nempel pada reseptornya. Oke, setelah metformin menempel pada reseptornya, diikuti oleh insulin. Insulin akan menempel juga pada reseptornya, akan memperbaiki reseptornya. Kemudian, glukosa akan masuk ke dalam otot rangka. Otot, dia akan masuk ke dalam otot, dia akan disimpan, tidak berkeliaran di dalam pembuluh darah. Nah, di otot inilah yang digunakan untuk penyimpanan, disimpan di dalam otot. Dan juga makanya tadi kan saya bilang bahwa olahraga angkat beban itu juga akan membakar kelebihan glukosa yang ada di dalam otot. Seperti itu. Kemudian mekanismenya juga pada hepatic cell, dia akan menurunkan namanya ATP, adenosin trifosfat. Nah, kalau adenosin trifosfat itu turun, yang terjadi adalah penurunan namanya gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari selain gula. Misalkan dari lemak, dari protein, itu bisa diubah menjadi glukosa. Hebat ya tubuh manusia ya. Nah, ini akan dihambat prosesnya. Kemudian yang terakhir, kalau glukosa itu nempel pada reseptornya dan pada insulin, ya, glukosa ini, ya, dia tidak akan masuk ke dalam darah. Jadi metformin itu mekanismenya sangat luar biasa sekali, banyak sekali, 3 ini mekanismenya. Dia akan menghambat insulin masuk ke dalam darah dengan apa? Dengan menghambat masuknya glukosa ke dalam intestin, ke dalam usus. Nah, ini adalah farmakokinetiknya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, efek samping yang paling sering terjadi pada pasien yang mengkonsumsi insulin adalah ini. Diare. Kemudian juga bisa menyebabkan namanya mual, muntah, itu paling sering. Biasanya masalahnya perutnya nggak karu-karuan, nggak enak gitu. Sehingga pada penggunaan metformin disarankan menggunakan bersama makan. Oke ya. Nah, untuk monoterapi, untuk immediate release, inisialnya adalah 500 mg 2 kali sehari. Atau 850 mg per hari. Nah, pioglitason itu mekanismenya seperti ini. Jadi, thiazolidinedion atau pioglitason dia akan nempel reseptornya, kemudian dia akan menyebabkan transkripsi insulin sensitif gen. Jadi, gen yang pentranskripsi insulin ini kemudian akan berpengaruh terhadap glukosa transporter 4. Nah, glukosa transporter 4 itu akan menjadi tempat nempelnya insulin seperti ini. Kalau insulinnya sudah nempel pada reseptornya, apa yang terjadi kira-kira? Glukosa akan masuk ke dalam otot rangka untuk disimpan. Seperti itu. Jadi gudangnya glukosa itu adalah di otot. Seperti itu. Otot sama liver. Ini untuk yang ya bisa dibaca sendiri. Nah, untuk efek sampingnya ini ternyata efek sampingnya relatif besar ya, sampai dengan 27%. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini. Pramtilinid itu adalah suatu amilin analog yang bekerja pada meningkatkan aksi dari insulin. Nah, ini adalah amilin. Pramtilinid, kalau dia berikatan sama reseptornya, ini amilin, maka dia akan menurunkan postprandial glukagon. Glukagon tadi masih ingat kerjanya seperti apanya insulin? Meningkatkan atau melawan insulin? Melawan insulin dia kerjanya. Harus diturunkan. Kalau insulinnya kan harus ditingkatkan kan? Maka glukagon itu harus diturunkan. Seperti itu. Sehingga pada akhirnya dia akan bisa menurunkan glukosa plasma atau glukosa darah. Di Indonesia ini kayaknya pramtilinid masih belum ada deh, pramtilinid ini. Ini bioavailabilitasnya, efek sampingnya biasanya masih sama. Biasanya mual, muntah, sakit kepala, seperti itu. Severe hipoglikemi ini juga sangat harus diwaspadai. Nah, untuk dosisnya,
Dosisnya pramtilinid adalah kalau untuk diabetes tipe 2 600 mikrogram. Ingat, mikrogram, bukan miligram. Kalau kamu nyuntiknya 60 miligram, pasiennya bablas. Ya, bablas ke rumah Bapak di surga. Atau ketemu sama malaikat kan seperti itu. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir, ini terakhir, benar-benar terakhir, ada yang namanya alfa glukosidase inhibitor. Alfa glukosidase inhibitor itu adalah suatu obat yang bekerja dengan menghambat enzim alfa glukosidase ini. Alfa glukosidase itu adalah suatu enzim yang merubah karbohidrat menjadi glukosa. Sehingga dia harus dihambat, sehingga dia tidak berubah menjadi glukosa seperti itu. Nah, obatnya adalah ini. Namanya akarbose. Akarbose. Akarbose itu ada dua kekuatan, ada 100 mg sama 50 mg. Nah, ini. Karbohidrat itu dia akan diubah menjadi glukosa oleh suatu enzim namanya alfa glukosidase. Kalau alfa glukosidase ini dihambat, akan menyebabkan kadar gula darah menjadi turun. Dan biasanya ini digunakan untuk pasien-pasien diabetes di mana kadar gula darah 2 jam setelah makan yang tinggi. Bukan gula darah acaknya yang tinggi, tapi adalah pasien dengan gula darah 2 jam setelah makan yang tinggi. Seperti itu. Nah, ini untuk farmakokinetiknya dibaca sendiri. Nah, efek samping dari akarbose yang paling sering terjadi adalah abdominal pain, nyeri perut, wongnya melilit perutnya. Iya kan? Kemudian mengalami diare. Yang terakhir, efek samping yang paling tidak disukai oleh orang yang minum obat ini ataupun yang ada di lingkungannya. Apa? Flatulen. Tahu flatulen? Kentut. Orang jadi berat gitu aja kan. Itu mengganggu orang di sekitarnya kan, seperti itu. Ya kalau misalkan berat aja nggak ada baunya. Ya kalau tiba-tiba aduh, langsung menusuk hidung. Sok gitu kan. Bahaya juga seperti itu. Nah, biasanya ya seperti itu. Jadi saat digunakan bersama dengan makan seperti itu. Nah, untuk maksimum dosnya kalau lebih dari 60 kg berat badannya adalah 100 mg per 8 jam. Berikutnya yang terakhir adalah SGLT2 inhibitor. Ini ada yang namanya Forxiga sama Jardiance. Ini obat-obat mahal semua ini. Ya. Dan juga belum tentu ada di semua apotek. Ini adalah obat yang bekerja dengan menghambat reabsorpsi glukosa dari urin. Bagaimana mekanismenya? Nah, di sini adalah anggaplah ini adalah ginjal bukan ginjal ya. Nefron ginjal. Di sini ada urin yang dihasilkan. Di sini adalah darah. Oke, bagaimana mekanismenya? Secara umum, glukosa dan sodium itu akan masuk melalui akan direabsorpsi lagi, diserap kembali untuk masuk ke dalam darah. Maka sodium akan masuk ke channelnya ini dan kalium atau potasium dia akan dikeluarkan dari urin, dari darah menuju urin seperti ini. Kemudian glukosa dia akan dari ginjal ini dia akan masuk ke dalam darah ini. Itu secara normalnya. Tetapi si SGLT2 inhibitor itu dia akan menghambat ini pompa natrium glukosa channel ini. Sehingga apa yang terjadi? Glukosa tidak bisa masuk ke dalam darah dan akhirnya dia akan bablas keluar bersama urin. Seperti itu. Nah, ini adalah farmakokinetiknya, kita bisa dibaca sendiri. Ya. Efek samping yang terjadi paling sering adalah ini. Urinary tract infection. Sekitar 7 sampai dengan 9,3%. Dan berikutnya adalah female genital mycotic infection. Infeksi jamur pada area kewanitaan. Seperti itu. Nah, yang bahaya adalah ini ternyata.